Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Anak-anak MTS Pusriah Purbalingga yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini Pak Guru akan menyampaikan kiat-kiat sukses di bulan Ramadan. Kiat-kiat sukses di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan yang dimana dari tahun Komariah ini merupakan bulan yang diistimewakan. Bulan Ramadan yang diistimewakan. Maka karena itu alangkah baiknya kita seorang muslim harus memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam bulan Ramadan banyak sekali pintu-pintu rahmat yang Allah buka. Pintu-pintu kebaikan Allah buka. Maka kita harus mampu memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan baik dan maksimal. Sekurang-kurangnya ada 4 kiat sukses untuk melewati di bulan Ramadan. Yang pertama, kiat sukses pertama adalah mempersiapkan ilmu. Ilmu adalah fondasi untuk beramal. Maka ketika kita akan melakukan puasa, kita akan melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan harus dengan ilmu. Apalah daya ketika kita beramal tanpa ilmu, maka amalan-amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Dalam hadis Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka kita harus mempersiapkan ilmu untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ilmu apa saja? Pertama, ilmu sholat, ilmu zakat, karena di dalamnya ada zakat fitrah. Kemudian ilmu puasa itu sendiri. Yang kedua, kiat sukses di bulan Ramadan adalah bersabar menjalani ibadah. Bersabar menjalani ibadah. Kenapa? Mengapa kita harus bersabar? Karena kita memasuki bulan Ramadan ini ada kegiatan-kegiatan yang tidak lazim, yang tidak kita dapati pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Salah satunya adalah seperti puasa, sholat taraweh. Kemudian ada yang sholat tarawehnya 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Puasa yang mana pada bulan biasanya kita makan sehari sampai 3 kali, ya, pagi, siang, sore. Nah, ketika kita masuk bulan Ramadan, kita puasanya hanya makannya hanya 2 kali. Ketika sahur dan berbuka. Maka yang ketiganya yang biasanya 3 ternyata ada 1 yang siang-siang itu tidak makan. Maka kita harus bersabar dalam menjalani ibadah tersebut. Sholat taraweh yang biasanya kita sholat minimal 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ternyata kita harus menjalankan, disunahkan untuk sholat taraweh yang rakaatnya ada yang 23, ada yang 11. Ya, maka kita harus bersabar dalam menjalani ibadah tersebut. Yang ketiga, ketika kita beramal, membuat prioritas melakukan ibadah amalan. Prioritasnya apa saja? Kita harus memprioritaskan ibadah tersebut. Ya, pertama, ketika kita beribadah, prioritaskanlah ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Setelah itu
baru melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Yang wajib contohnya apa? Yang wajib utamanya adalah puasa itu sendiri. Karena Ramadan itu diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua, sholat. Kita harus menjalankan sholat. Karena sholat ini adalah wajib. Baru melakukan ibadah sunnah. Membaca Al-Quran, bersedekah, berbanyak doa, dan sebagainya. Kemudian kiat yang keempat adalah menjaga pahala amalan tersebut, menjaga pahala amal soleh yang kita lakukan. Ya, kenapa kita harus menjaganya? Karena ketika kita puasa itu bukan hanya untuk menahan lapar dan dahaga, tapi ada hal-hal yang harus kita jaga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, laisa siyamu minat ta'ami wasyarabi innama siyamu minal lahwi warrafath. Bukanlah disebut puasa jika hanya menahan lapar dan dahaga saja. Yang disebut berpuasa adalah menjauhi perbuatan kotor dan perbuatan sia-sia. Main game online sia-sia. Nah, jauhi ya dengan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian menjauhi perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, mencaci laki, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, kemudian melakukan jahil kepada teman. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang mana kita harus menghindari ketika melakukan berpuasa. Itu saja 4 tips sukses di bulan Ramadan. Yang pertama tadi adalah mempersiapkan ilmu, yang kedua bersabar menjalani ibadah, yang ketiga membuat prioritas amalan, yang keempat menjaga pahala amal soleh yang kita lakukan. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan dengan Ustadz Fajar Setiawan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.